Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puan Jelita Aisyah dengan NIM akhir 110 dari kelas C. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan case-based learning dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi, yaitu Tata Laksana Pemeliharaan Ternak Babi, Evaluasi Manajemen Peternakan Binaan CSR PT Meares Soputan Mining atau MSM di Likupang Timur, berdasarkan penelitian terbaru dari Sudarmanto dan tim tahun 2026. Pembahasan pertama yaitu latar belakang permasalahan. Mengapa topik ini penting? Ternak babi itu bukan sekedar komoditas ekonomi, melainkan memiliki nilai sosial budaya yang mendalam. Menurut Widayanti dan Budha Ersa pada tahun 2023, di daerah seperti Bali, NTT, dan Papua, babi adalah bagian yang tak terpisahkan dari ritual adat. Namun, tantangan besar muncul pada tahun 2022. Saat wabah African Swine Fever atau biasa disebut dengan ASF melanda. Kasus ini menunjukkan bahwa manajemen peternakan rakyat kita masih dalam keadaan rentan, terutama dalam hal standar teknis dan biosecurity. Dalam pembahasan ini, kita akan mengevaluasi 3 pilar utama manajemen di lokasi studi. Yang pertama adalah bagaimana kondisi perkandangannya, yang kedua apakah pemberian pakan sudah memenuhi standar nutrisi, kemudian yang terakhir adalah bagaimana manajemen kesehatan serta sanitasi dijalankan untuk melindungi ternak dari ancaman penyakit. Profil kasus peternakan binaan. Jadi di sini objek studinya ada pada peternakan Desa Winuri, yang dimana peternakan tersebut milik dari Bapak Happy Warrow yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Meares Soputan Mining atau MSM sejak 2021 dengan peternakan skala kecil atau sampingan dengan populasi ternak sebanyak 16 ekor dengan 3 induk, 1 penjantan, dan 12 grower. Nah, program CSR sendiri bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan tata laksana pemeliharaan yang berkelanjutan. Analisis 1. Manajemen kandang. Dari sisi perkandangan, lokasinya sudah cukup ideal, yaitu berjarak 300-400 meter dari pemukiman warga. Hal ini, menurut Kusuma et al., sangat penting untuk mencegah pencemaran udara. Kemudian pada konstruksinya, model ganda tipe terbuka dengan lantai beton dengan kemiringan 2-3%. Ini mendukung sirkulasi udara dan sanitasi yang lebih mudah. Kemudian pada ventilasi, menurut Yunus et al., ventilasi yang baik dapat menurunkan kadar amonia dan meningkatkan performa pertumbuhan pada babi. Kemudian analisis kedua, manajemen pakan. Peternak menggunakan campuran jagung, konsentrat, ampas tahu, lidah padi, dan tepung ikan. Menurut Wahyuni, pemanfaatan limbah seperti ampas tahu dan sisa dapur ini adalah strategi yang cerdas untuk menekan biaya produksi yang merupakan komponen terbesar dalam usaha peternakan. Akan diberikan secara basah 2 kali sehari. Di sini ada persentase dari komponen-komponen pakan dari ternak babi. Kemudian evaluasi kebutuhan nutrisi. Secara ilmiah, apakah nutrisi pada pakan ini cukup? Hasil analisis laboratorium menunjukkan kandungan protein kasar sebesar 16,29%, yang mana angka ini sangat baik karena menurut Utami et al., babi fase pertumbuhan memang membutuhkan protein pada kisaran 16-18%. Jadi dari sisi pertumbuhan, peternak ini sudah berada di jalur yang tepat untuk kebutuhan nutrisi pakan. Selanjutnya adalah kesehatan dan sanitasi. Pembersihan kandang sudah dilakukan 2 kali sehari, namun terdapat celah kritis dalam manajemen kesehatan. Menurut Si Hembing, frekuensi pembersihan yang terjadwal sangat efektif menurunkan jumlah bakteri patogen di lingkungan peternakan. Namun, sanitasi tanpa disinfeksi belum cukup untuk memutus rantai bakteri patogen. Hal ini menjadi risiko besar jika ada wabah penyakit yang masuk ke dalam wilayah tersebut. Jadi, meskipun kandang sudah dibersihkan sebanyak 2 kali sehari, disinfeksi rutin belum dilakukan dan limbah masih dibuang secara terbuka, yang mana ini masih belum cukup kuat untuk memutus rantai dari bakteri patogen. Kemudian ada pembahasan dan sintesis kasus. Jika kita sintesa secara keseluruhan, kekuatannya ada pada formulasi pakan lokal yang bergizi tinggi. Namun kelemahannya adalah pada biosecurity. Menurut Simanjuntak, biosecurity bukan hanya sekedar bersih-bersih, namun juga soal pembatasan lalu lintas manusia yang masuk ke kandang, yang mana hal ini belum sepenuhnya dipahami oleh peternak di lokasi kasus. Ini menunjukkan bahwa pentingnya disinfeksi bukan hanya sekedar pembersihan kandang saja. Selanjutnya adalah kesimpulan penelitian.
efisien. Sistem pemeliharaan pada peternak binaan PT MSM telah berjalan cukup struktur, terutama pada aspek teknis kandang. Kemudian, manajemen pakan telah memenuhi kebutuhan nutrisi babi fase pertumbuhan dengan pemanfaatan sumber lokal yang efisien. Kemudian yang terakhir, efektivitas manajemen kesehatan dan biosecurity masih rendah dan memerlukan penguatan segera untuk keberlanjutan pada usaha ternak babi ini. Selanjutnya adalah saran dan rekomendasi strategis. Yang pertama, penguatan biosecurity. Itu mengimplementasikan program disinfeksi rutin dan pembatasan akses masuk orang luar pada area kandang. Yang kedua ada pengelolaan limbah, yaitu membangun instalasi pengelolaan limbah sederhana seperti biogas atau pengomposan untuk mengurangi dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga, pencatatan produksi, yaitu memberikan pelatihan pencatatan atau record keeping agar peternak dapat memantau efisiensi pakan dan pertumbuhan secara akurat. Keempat, optimalisasi nutrisi, yaitu penyesuaian formulasi protein yang lebih presisi sesuai dengan fase pertumbuhan ternak untuk menekan biaya produksi. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari Case Based Learning saya. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.